Selamat pagi Bu Ocha, selaku dosen dari mata kuliah Strategi Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Evelyn Viviani Eka Putri Kawito yang hari ini akan memenuhi UAS Strategi Komunikasi dan memberikan paparan pemahaman atau poin-poin penting dalam Teaching Professor Class dengan narasumber Profesor Dr. Hafid Cangara mengenai pentingnya perencanaan dan strategi komunikasi perusahaan. Pertama, dalam webinar tersebut, Prof. Hafid menjelaskan tentang apa itu perencanaan. Perlu kita ketahui bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan yang akan diambil secara tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Artinya perencanaan itu sebenarnya dibuat untuk memperoleh kepuasan, hasil yang optimal, penyesuaian atas perubahan. Nah, sebenarnya perubahan ini ada pemicunya ya. Jadi pemicu yang pertama adalah teknologi, kemudian kedua adalah ekonomi, ketiga adalah politik dan hukum, keempat adalah pendidikan. Bentuk-bentuk perubahan sendiri itu ada banyak, ada empat. Yang pertama adalah turbulen, yang artinya tuh cepat. Nah, sangat cepatnya tuh sekitar berapa lama? Sekitar 1-2 tahun. Dan itu tergolong jangkanya sangat pendek. Yang kedua adalah unstable, cepat tapi dampaknya itu kecil sehingga tidak perlu penanganan yang begitu cepat, sekitar 2-3 tahun. Berikutnya adalah transisional, yang lambat tapi perubahannya itu cepat sehingga memerlukan perencanaan yang kira-kira 3-4 tahun. Yang terakhir adalah stable, di mana ini udah posisi yang perubahannya itu stabil, jadi tidak perlu terlalu cepat dan perubahannya itu kecil dan sangat lambat, maka memerlukan perencanaan sekitar 5-20 tahun ke depan. Ya, sebenarnya suka tidak suka, kita tuh menghadapi dunia yang komunikasi itu benar-benar baru. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Ya, sekarang dalam kehidupan ini tuh peradaban baru, dimana tidak mau nggak mau kita harus berubah mengikuti zaman. Kalau misalkan emang kita tidak bisa berubah, teknologi akan memaksa kita untuk berubah. Kemudian ada 3 kemampuan terbesar tertinggi yang perlu kita tingkatkan untuk menaikkan derajat kita di masa depan, yaitu adalah analitis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Jadi, kita harus menjadi orang yang bisa memecahkan masalah kompleks dengan cepat dan tepat. Kedua adalah kritis dalam merespon perubahan. Artinya kita harus mengikuti perubahan seiring berkembangnya zaman. Karena kalau misalnya kita tidak berubah, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan tertinggal. Dan kita harus kritis juga dalam mengetahui perubahan-perubahan apa yang kira-kira berguna untuk diri kita dan bisa berguna bagi orang lain juga. Kemudian terakhir adalah kreatif dalam persaingan. Tentunya di dunia ini banyak banget persaingan, dan kita harus kreatif untuk mencari bagaimana bersaing dengan sehat, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini udah mulai masuk ke bagian pentingnya perencanaan dalam strategi komunikasi perusahaan. Jadi di dunia bisnis itu adalah dunia yang penuh tantangan dan resiko. Udah pasti kalau misalnya bisnis harus berani untung dan berani rugi dong. Kalau rugi-rugi serugi-ruginya, ya memang itulah bisnis. Tidak bisa menghindari kerugian. Makanya, untuk menghindari kerugian sebenarnya diperlukan strategi komunikasi yang tepat dan juga bisa mengatasi permasalahan seperti resiko atau krisis yang sering terjadi dalam perusahaan. Nah, untuk memetakan masalah itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu SWOT Analysis Method, kemudian 2 adalah teori medan, ketiga adalah issue, yaitu adalah Identification and Analysis Method, kemudian adalah jaring laba-laba, kemudian skenario construction method, dan 6 akar masalah atau fishbone model. Ini adalah beberapa cara-cara atau model yang digunakan oleh pakar-pakar strategi komunikasi untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian sebenarnya tuh dalam model perencanaan komunikasi itu tidak ada yang bisa digunakan secara langsung, oh ini pakainya begini, nggak ada seperti itu, nggak ada yang ideal, tapi harus sesuai dengan masalahnya. Ketika kita menghadapi suatu masalah, tentunya kita harus mencari tahu apakah kira-kira solusi ini tepat atau tidak bila diterapkan, karena tidak semua solusi itu ya bisa digunakan dalam permasalahan tersebut. Jadi kita harus lihat-lihat dulu apakah permasalahan itu cocok atau tidak dengan solusi yang kita temukan. Jadi tidak ada jawaban yang 100% benar dan tidak ada jawaban yang 100% salah. Nah, untuk model perencanaan komunikasi sendiri itu sebenarnya ada in situational problem, kemudian communication problem, defining communication strategy, planning of activities,
Kemudian implementation dan evaluation. Artinya, permasalahan itu ditemukan terlebih dahulu. Kemudian permasalahan itu harus dikomunikasikan sehingga bisa menemukan strategi komunikasi yang tepat. Kemudian bisa dilakukan perencanaan yang artinya operasional planning. Jadi perencanaan itu harus dioperasikan, setelah itu diterapkan, yaitu implementation. Setelah diterapkan, maka akan keluarlah evaluasi, yang artinya evaluasi itu adalah akhirnya bisa dilihat apakah kira-kira strategi komunikasi yang sudah diterapkan itu tepat atau tidak. Jika memang dirasa evaluasinya kurang baik, maka diperlukan strategi komunikasi yang lebih tepat atau mungkin diperbaiki, direvisi supaya mendapatkan solusi yang lebih baik. Kemudian ada juga komunikasi yang diperlukan, yaitu adalah effective communication. Effective communication itu didefinisikan sebagai kemampuan informasi atau sebuah keefektifan yang harus dijalankan berdasarkan verbal maupun non-verbal, tertulis, dan komunikasi itu punya kemampuan yang bisa memfasilitasi dan membagikan informasi kepada orang-orang termasuk dalam perusahaan tersebut atau untuk kepentingan komersial. Seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya ada beberapa poin untuk rencana komunikasi yang penting, yaitu sebenarnya strategi komunikasi itu bisa memperjelas tujuan atau sasaran dari agensi. Kemudian menentukan juga hubungan antara khalayak, saluran, pesan, kegiatan, dan juga bahan. Perusahaan itu akan menemukan bahwa setiap individu atau organisasi yang mereka miliki itu mempunyai fitur yang unik dan berbeda dari perusahaan yang lain. Nah, jadi perencanaan itu memainkan peran yang efektif dan harus dikomunikasikan dengan cara efektif supaya bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengidentifikasi dan melaksanakan berbagai aktivitas dalam komunikasi. Jadi sebenarnya strategi komunikasi itu sangat penting untuk mengidentifikasikan, kemudian melaksanakan berbagai aktivitas tersebut. Selain itu juga bisa mengklarifikasi peran pemangku kepentingan, misalkan anggota staf atau orang lain dalam proses tersebut. Kemudian memasukkan suatu kepentingan dalam proses komunikasi itu sendiri. Nah, setelah strategi komunikasi itu diterapkan, maka akan mengukur keberhasilan dari rencana dan bidang yang membutuhkan penguatan, yaitu evaluasi tadi. Jadi kira-kira kalau misalnya strategi komunikasi itu diterapkan, maka akan ditinjau kembali apakah itu sudah cocok atau belum. Kalau misalnya sudah cocok, maka itu akan dilanjutkan, dan kalau misalnya tidak cocok, maka akan ada baiknya direvisi supaya permasalahan tersebut cepat bisa diselesaikan. Kira-kira itu beberapa poin-poin penting yang saya tangkap dari webinar oleh Profesor Hafid. Sekian menurut saya, terima kasih Bocha telah mendengarkan. Terima kasih semua.